Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan eh, kitab Majmu' Syarah Muhadzab ini. Kemarin itu perkataan Al-Imam As-Siraji rahimahullah. Sekarang penjelasannya dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam An-Nawawi, Imam As-Siraji mengatakan begini, walihada la yu'akhadhu biqadai ma tarakahu wala bidomani ma atlafahu. Itu kan kemarin begitu kan. Imam As-Siraji mengatakan begitu, walihada la yu'akhadhu biqadai ma tarakahu wala bidomani ma atlafahu. Orang kafir itu tidak dituntut ya untuk mengkodok puasa yang telah ditinggalkannya selama ia kafir, dan juga tidak dipintai pertanggungjawaban terhadap yang dihilangkannya atau yang dirusakkannya ketika ia kafir. Itu maksudnya begini, innama la yutolabul mutlifu al-harbi, yang tidak dituntut untuk dipinta pertanggungjawaban terhadap yang dihilangkan atau dirusakkannya, barang yang dihilangkan atau yang dirusakkannya, yang punya barang orang lain yang dirusak atau dihilangkannya, itu maksudnya kafir harbi. Kan kafir itu ya di dalam Islam itu ada terbagi dua ya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir orang non muslim yang sedang memerangi kita. Kemudian misalnya orang kafir itu kafir harbi, orang yang kita. Ada yang kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang yang orang yang tidak sedang memerangi kita, yang bersahabat dengan kita, ada bersama-sama dengan kita. Itu perlakuan hukumnya berbeda ya. Perlakuan hukum Islam terhadap mereka itu berbeda. Dalam hal ini yang dikatakan tadi ya, tidak harus mengqadha puasanya, tidak harus khususnya tidak dipintai pertanggungjawaban terhadap yang dihilangkannya atau dirusakannya, itu khusus kepada kafir harbi yang masuk Islam. Kafir yang sedang memerangi kita kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak dituntut, tidak dipintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dihilangkan atau diambilnya. Wa madzimiyu fayutalabu bil ijma. Adapun kafir zimmi, kafir yang bersahabat dengan kita, kafir yang berada dengan yang berdamai dengan kita, ia dituntut sebab dia diperlakukan seperti orang Islam, orang muslim. Ia dituntut untuk mengganti barang yang telah dihilangkannya ketika ia masuk Islam. Sebab orang kafir harbi itu diperlakukan dalam hal muamalat ya, dalam hal pergaulan sehari-hari ya, dalam pergaulan sehari-hari itu diperlakukan seperti orang muslim. Makanya seperti halnya juga orang Islam, kalau merusakkan atau menghilangkan barang orang lain, kan dia dipinta pertanggungjawaban untuk mengganti misalnya. Demikian juga kafir zimmi. Wa ma hadza tahsulud dilalatu li annahu idza sabata fil harbi istanbata minhu dalilu zimmi. Ini cocok ini. Kata Imam Nawawi, ini sesuai ini dengan kaidah ya dalam usul fikih, dalam ilmu hukum fikih ya. Begini, tahsulud dilalatu li annahu, begini. Ini diperoleh dalil ya, diperoleh alasan, diperoleh argumen begini. Idza sabata fil harbi istanbata minhu idza sabata fil harbi istanbata minhu dalilu dzimmi. Ya, kalau suatu hukum ditetapkan kepada kafir harbi, maka dapat disimpulkan ada hukum tertentu terhadap kafir dzimmi gitu. Kalau ada ketentuan, ada hukum yang ditentukan untuk kafir harbi, itu nanti istambato minhu dalilu dzimmi, akan ada hukum mengenai kafir dzimmi. Makanya tadi disebutkan itu, kata Imam An-Nawawi, ini sesuai sekali, cocok sekali ini dengan kaidah ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, amma ahkamul fasli, adapun penjelasan hukumnya begini, kata-kata Imam As-Siraji di atas tadi, ini saya jelaskan hukumnya begini, kata Imam An-Nawawi. Wafil masalati thariqatani, ini ada dua jalur ya. Dalam penjelasan hukumnya ada dua thariqah,
Thariqatani, ada dua jalan. Ihdahuma tariqatul musannif wasairil iraqiyin annal majnuna idza afaqa fi atna'i nahari ramadana wal kafira idza aslama bihi wasabiya idza balagha bi muftiran, ya, ustuhibba lahu imsaku baqiyatihi wala yajibu dzalika. Satu, jalur musannif, jalur pengarang kitab Al-Muhadzab, ya, yaitu Imam Asy-Syirazi rahimahullah, dan sairil Iraqiyin, ulama-ulama Irak lainnya. Itu jalur, ya, ini ada dua jalur, ya. Ini jalur musannif, jalur pengarang Al-Muhadzab, dan jalur ulama Irak. Annal majnuna, orang majnun, idza afaqat, kalau sembuh, biasnai Ramadan, di tengah hari bulan Ramadan, wal kafiru idza aslama bihi, dan orang kafir yang masuk Islam di tengah hari Ramadan, dan anak kecil yang mencapai usia baligh di tengah hari Ramadan, muftiron, sedangkan mereka tidak berpuasa, dan anak itu tidak berpuasa, ustuhibba lahum imsaku baqiyatihi wala yajibu dzalika, disunatkan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di separuh harinya. Itu sunnah, tetapi wala yajibu dzalika, tapi itu tidak wajib. Wa fi wujubi qada'ihi wajhani, dan di dalam kewajiban mengqadanya juga ada dua pendapat. As-sahih, ini yang benar, yang sahih, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-mansus bil buwaiti wa harmalah la yajib, yang dinaskan dalam Mukhtasar Buwaiti dan Imam Harmalah, ini ahli fikih yang terkenal juga di madzhab Syafi'i, Imam Harmalah, la yajib, tidak wajib qada. Wa qala Ibnu Surayj, dan berkata Abdullah bin Surayj, wajib. Jadi yang sahih, yang dinas di dalam Mukhtasar Al-Buwaiti dan Harmalah itu tidak wajib mengqada. Kalau kata Abdullah bin Surayj wajib. Wa dzakarul musannif dalilal jami. Al-musannif, pengarang kitab Al-Muhadzab, telah menyebutkan dalil semuanya itu tadi yang kemarin yang sudah kita bacakan. Wa idza balagha sabiyyu shaiman fi asnaihi lazima itmamu alal mansus. Jika anak-anak shaiman fi asnaihi, ia telah sedang melaksanakan puasa di tengah hari bulan Ramadan, ya. Kalau anak-anak mencapai usia baligh di tengah hari Ramadan sedangkan ia sedang berpuasa, lazima itmamu alal mansus, maka wajib kepadanya menyempurnakan puasanya menurut yang dinaskan. Wawal ashah, itu pendapat yang benar, bittifaqil ashab, dengan kesepakatan sahabat-sahabat Syafi'i rahimahullah. Wa ala hadza la yalzamuhu qada'uhu, atas dasar ini la yalzamuhu qada'uhu, maka tidak wajib mengqada puasanya, karena kan puasanya telah disempurnakan tadi, makanya dia tidak wajib mengqadanya. Wa fi wajhun, ada lagi pendapat lain, annahu yustahabbu itmamuhu wa yajibu qada'uhu, disunatkan menyempurnakan puasanya dan wajib mengqadanya. Gitu. Jadi kalau tadi ada pendapat tidak wajib menyempurnakan puasanya dan tidak harus mengqada, karena wajib, ya, sempurnakan aja saja puasanya sampai maghrib, karenanya tidak wajib qada. Tapi ada pendapat lain, yustahabu, hanya disunatkan menyempurnakannya, makanya wa yajibu qada'uhu, wajib mengqadanya nanti setelah bulan Ramadan. Wa dzakarul musannifu dalilahuma
Al-Musannif pengarang kitab Al-Muhadzab menyebutkan dalil-dalilnya, dalil kedua masalah tersebut dalam kitabnya, kitab Al-Muhadzab, seperti yang telah kita bacakan kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti.